Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Studio Proses Perencanaan dan yang saya sayangi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vita Amelia, perwakilan dari kelompok C1 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir Studio Proses Perencanaan kelompok C1 dengan wilayah studi Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Berikut anggota tim dari kelompok C1. Berikut outline yang akan dibahas diantaranya pendahuluan, pendekatan perencanaan rasional komprehensif, karakteristik wilayah, kemudian identifikasi peluang masalah dan tantangan, serta perumusan isu utama. Kemudian bab pendahuluan. Studio proses perencanaan ini bertujuan untuk dapat memahami dalam melakukan proses perencanaan melalui metode dan data-data yang tersedia, di mana pengumpulan data ini dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan adanya peraturan PSBB yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Wilayah studi di studio proses perencanaan ini yaitu Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kemudian, adapun tujuannya yaitu menganalisis data dan mengidentifikasi karakteristik secara sistematis dan terpadu, sehingga terbentuk suatu profil wilayah dan perkotaan Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Adapun sasarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik berbagai aspek yang membentuk wilayah dan perkotaan Kecamatan Pancur dan Pamotan. Yang kedua, mengaplikasikan perencanaan rasional komprehensif guna membentuk profil perencanaan yang sistematis. Yang ketiga, menganalisis data primer dan data sekunder, baik wilayah maupun perkotaan. Yang keempat, penajaman isu dan permasalahan yang terdapat di Kecamatan Pancur dan Pamotan. Yang kelima, menentukan masalah, potensi, peluang, dan tantangan. Dan yang keenam, kompilasi hasil analisis dan identifikasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka pikir, di mana outputnya yaitu profil wilayah Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Berikutnya yaitu pendekatan perencanaan rasional komprehensif. Dalam melakukan studio proses perencanaan ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan diagram Lars itu yaitu pada tahap ketiga, di mana collect and interpret data yang merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian dilakukan interpretasi dengan tujuan untuk merumuskan isu utama wilayah perencanaan. Berikut karakteristik wilayah Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Karakteristik wilayah ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wilayah berdasarkan aspek-aspek. Yang pertama, dilihat dari kebijakan pembangunan ini muncul 3 isu utama. Yang pertama, adanya penjaminan ekonomi kreatif pariwisata, dan yang kedua, kebijakan yang ada itu masih belum efektif dalam menanggulangi masalah. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pengembangan kawasan sentra agroindustri dan agropolitan karena kurangnya infrastruktur dan teknologi. Kemudian dilihat dari aspek fisik alam, dilihat dari rawan bencananya, Kecamatan Pancur dan Pamotan ini mayoritas memiliki rawan bencana yaitu tanah longsor sebesar 43% dan kemampuan lahannya dalam kategori cukup. Sedangkan produktivitas air tanahnya ini dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 16% dan SKL ketersediaan airnya sebesar 24% dalam kategori sedang, di mana kondisi fisik alam ini dapat disimpulkan kurang mendukung untuk lahan pertanian. Kemudian dilihat dari topografi, di mana sebagian wilayah Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan ini memiliki relief dataran tinggi yang menjadi salah satu potensi bagi Kecamatan Pancur dan Pamotan yaitu Puncak Argopuro yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata pendakian. Kemudian dilihat dari jenis tanahnya, Kecamatan Pancur Pamotan ini memiliki jenis tanah yang mayoritas yaitu grumosol kelabu dengan persentase sebesar 27% dengan curah hujan 20-25 mm per hari dan geologinya yaitu jenis sedimen lepas atau setengah padu.
Kemudian yang keempat dilihat dari aspek kependudukan, di mana sebesar 68,30% penduduk usia produktif ini memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SD. Hal ini menunjukkan masih rendahnya SDM di Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Selain itu, lapangan usaha yang mayoritas adalah 21,06% pertanian ini menjadi salah satu indikator bahwa mata pencaharian mayoritas yaitu petani, namun tidak didukung oleh kondisi fisik alam, di mana sektor pertanian ini padahal menjadi sektor basis sehingga mengalami kemunduran. Yang keempat yaitu jika dilihat dari ekonomi, sebanyak 60% KK masih tergolong miskin. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Pancur dan Pamotan ini dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang belum sejahtera. Oleh sebab itu, pendidikan rendah serta kondisi alam yang tidak mendukung untuk pertanian sebagai sektor basis sekaligus lapangan usaha utama ini menjadikan pertanian itu tidak berdaya saing dan mengalami kemunduran. Yang kelima yaitu dilihat dari sistem aktivitas, dan yang keenam yaitu dilihat dari struktur uangnya, bahwa jika dilihat dari sistem aktivitasnya, aktivitas pariwisata ini menjadi potensi pariwisata yang dapat menjadi sektor alternatif dari sektor pertanian yang mengalami kemunduran. Sedangkan dilihat dari struktur uangnya, cadangan air yang berada di Gunung Lasem menjadi solusi bagi pertanian. Kemudian selain itu, hubungan antara desa kota yang belum saling interdependen, desa belum mampu menjadi pusat produksi, sementara kota hanya menyediakan layanan umum saja. Dan jaringan jalan ini belum semua terintegrasi menuju kawasan perkotaan yang menyebabkan penjualan hasil pertanian ini belum sepenuhnya optimal. Kemudian yang ketujuh yaitu jika dilihat dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan ini memiliki fasilitas cukup lengkap, namun masih terdapat kesenjangan dalam ketersediaan fasilitas, karena fasilitas yang terpusat ini hanya berada di perkotaan dan tidak dapat melayani seluruh desa. Kemudian, identifikasi potensi masalah, peluang, dan tantangan. Berikut keterkaitan karakteristik antar sektor. Terdapat 3 sebab yang dilihat dari karakteristik wilayah, di antaranya penduduk yang memiliki kualitas SDM yang rendah karena berpendidikan SD, dan penggunaan lahan yang didominasi oleh pertanian. Yang kedua yaitu dari fisik alam yang memiliki 84% hidrogeologi yang rendah sehingga menimbulkan kekeringan. Dan yang dari fisik alam ini sebesar 76,24% dari luas wilayahnya memiliki ketersediaan air yang kurang. Dari 3 sebab tersebut mengakibatkan struktur ekonomi yang memiliki sektor basis dalam bidang pertanian ini akhirnya mengalami kemunduran. Sehingga solusi untuk dapat terus menyejahterakan masyarakat yaitu dalam bidang pariwisata yang dilihat dari sistem aktivitas dan infrastruktur serta fasilitas. Kemudian berikut tahapan perumusan isu, di mana kelompok C1 ini untuk merumuskan isu menggunakan alat analisis SWOT, di mana tahapannya yaitu sebagai berikut, di mana bobot 1 itu diartikan tidak penting, bobot 5 itu diartikan sangat penting, sedangkan ratingnya itu rating 1 sampai dengan 4, di mana rating 1 ini diartikan kinerja mundur, sedangkan rating 4 diartikan kinerja maju. Kemudian dari tahapan perumusan SWOT ini maka dihasilkan isu utama. Berikut kuadran SWOT wilayah perencanaan. Berdasarkan perhitungan SWOT, wilayah ini berada pada kuadran ketiga, yang berarti bahwa wilayah ini memiliki peluang yang besar. Tetapi di sisi lain terdapat kendala atau kelemahan internal, dan yang menjadi kelemahan wilayah ini diantaranya masalah kekeringan,
rendahnya pendidikan masyarakat, dan minimnya ketersediaan infrastruktur sehingga ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang menjadi peluang pada wilayah ini adalah potensi pariwisata yang dapat mendukung perekonomian wilayah dan adanya cadangan air pada kawasan lindung Gunung Lasem. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel SWOT wilayah perencanaan di mana berada di kuadran 3 yang menghasilkan strategi WO. Berikut strategi WO yang dapat dirumuskan yaitu ada 2. Yang pertama, pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan kesejahteraan penduduk usia produktif yang hanya memiliki pendidikan pada tamatan SD. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kawasan lindung Gunung Lasem oleh stakeholder terkait untuk pemenuhan kebutuhan air Pancur Pamotan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kuadran SWOT perkotaan. Begitu juga pada hasil perhitungan SWOT perkotaan menunjukkan bahwa perkotaan Pancur dan Pamotan ini berada pada kuadran 3, yang mana hal ini kawasan perkotaan Pancur Pamotan berpeluang diantaranya sebagai kawasan transit, berperan dalam distribusi hasil produksi pertanian, dapat melakukan pengembangan sektor ekonomi industri berbasis pertanian, didominasi penduduk usia produktif yang akan direncanakan pengembangan jalan provinsi yang langsung terkoneksi dengan jalan Pantura sehingga dapat memicu hubungan desa kota dan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi kawasan perkotaan Kecamatan Pancur dan Pamotan. Namun beberapa peluang tersebut akan menjadi lemah, maka dari itu pengubahan terhadap strategi yang telah dilakukan dikarenakan strategi yang ada dikhawatirkan sulit untuk menangkap peluang kawasan perkotaan Kecamatan Pancur Pamotan. Dari hasil SWOT tersebut, maka membantu dalam menentukan isu utama, di mana menghasilkan bahwa isu utama wilayah perencanaan yaitu penggunaan lahan yang didominasi oleh pertanian, kemudian mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan memiliki KLGL yang berpotensi tersedianya cadangan air. Akan tetapi pertanian mengalami kemunduran karena fisik alam yang kurang mendukung dan aksesibilitas yang kurang memadai. Sedangkan pada isu utama kawasan perkotaan, yaitu terdapat pariwisata yang lokasinya strategis dari pusat perkotaan dan didukung oleh migrasi masuk yang tinggi, tetapi masih kurang didukung oleh penjaminan ekonomi kreatif pariwisata dan aksesibilitas luar kota yang kurang memadai. Dari hasil presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian sebagai unggulan yang tidak didukung oleh kondisi fisik alamnya menjadikan perlunya ada potensi lain yang dianggap mampu untuk menjadi penggerak alternatif perekonomian wilayah. Dengan adanya pengembangan sektor pariwisata berupa Kamuciu dan Puncak Argopuro diharapkan dapat menunjang dan menjadi alternatif bagi sektor pertanian yang berdaya saing mundur di Kecamatan Pancur dan Pamotan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.